Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Alladhi jama'ana ala al-huda wa tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di atas petunjuk dan ketakwaan. Kita berkumpul di tempat ini bukan karena kita satu pekerjaan. Bukan karena kita dilahirkan dari satu rahim. Bukan karena kita satu alumni. Tapi karena kita sama-sama orang-orang yang beriman. Yang Allah telah menjadikan kita bersaudara. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk manusia termulia yang kita tidak mungkin masuk surga kecuali lewat jalan beliau. Yang kita tidak mungkin dapat merasakan rahmat Allah kecuali kita mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku itu masuk surga. Illa man aba. Kecuali orang yang enggan masuk surga. Subhanallah. Adakah orang yang enggan masuk surga? Yang gak mau masuk surga kasih hadiah. Nah, jemaah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah. Semuanya masuk surga. Kecuali yang enggan masuk surga. Di sini para sahabat bingung. Mereka menanyakan, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga? Enggak masuk dalam logika mereka, ada orang enggan masuk surga. Ternyata ada orang yang lisannya ingin masuk surga, ngomongnya ingin masuk surga, tapi perbuatannya menuju ke neraka. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang patuh kepadaku, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, itu orang-orang yang enggan masuk surga. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Menjadikan kita orang-orang yang husnul khatimah. Mengikuti jalan beliau sampai ajal menjemput kita. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Tema kita hari ini di sore hari Jumat tanggal berapa? 7 apa 8? 8 Rabiul Awal 1440 Hijriah. Kita berbicara tentang beda harapan. Harapan antum sama ana semoga sama. Tapi kadangkala dengan yang di luar sana agak beda. Dalam kehidupan ini kita melihat keberagaman manusia. Ada yang kaya,
ada yang miskin. Biasanya yang ikut pengajian yang kaya apa yang miskin? Ya ada yang kaya Ustaz, tapi banyak yang miskin juga Ustaz. Ya kita lihat seperti itu. Ada yang sehat dan ada yang sakit. Ada yang sukses, tapi juga banyak yang gagal. Ada yang tertimpa bencana. Dan ada yang selamat dari bencana. Ada yang pandai dan cerdas, tapi ada yang bodoh. Nggak paham apa-apa. Dan kondisi seperti ini menimpa semua orang. Yang mukmin dan yang kafir. Kondisi ini nih, antum akan lihat. Orang kafir sakit, parah sakitnya, tabrakan, patah kakinya. Orang Islam juga ada yang seperti itu. Kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Orang kafir ada yang miskin melarat. Antum lihat di negeri-negeri kafir. Ada yang kelaparan mereka, mati kelaparan. Dan orang Islam pun ada yang seperti itu. Orang kafir kena gempa bumi. Emangnya yang kena gempa bumi cuma orang Islam. Orang kafir kena gempa bumi. Orang kafir ada yang kena tsunami. Banjir bandang. Angin topan. Kita bisa sering dengar kejadian. Ada angin, ada badai Katrina, ada badai ini yang menghancurkan orang-orang. Negeri orang-orang kafir. Kebakaran. Terjadi di California juga terjadi. Masya Allah. Sampai mana lagi kita? Nah, kita bisa melihat tuh negeri-negeri yang hancur. Orang kafir. Dan peristiwa itu juga menimpa negeri Islam. Kita bisa melihat Lombok. Di mana sebuah negeri yang dikenal dengan 1000 masjid. Gempa. Yang meratakan rumah-rumah mereka. Gereja ada yang hancur, masjid pun kita ngelihat ada yang hancur. Orang-orang kafir dikalahkan dalam sebuah peperangan. Tapi orang Islam juga ada yang dikalahkan, bahkan dijajah sama orang kafir. Berapa tahun kita dijajah? 350 tahun.
Ya, mudah-mudahan kita merdeka. Emangnya belum merdeka Ustaz? Ya udah merdeka lah. Tapi kita bisa melihat orang beriman masih disuruh beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang beriman, berimanlah. Subhanallah. Di antara maknanya adalah memperbaharui keimanan kita. Kalau bicara merdeka, memperbaharui kemerdekaan kita. Jamaah rahimakumullah, terus apa yang membedakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir? Kalau ternyata sama kondisi yang kita lihat, kaya, miskin, sakit, sehat, bencana, selamat, kebakaran, gak kebakaran. Itu menimpa semua manusia, yang mukmin dan yang kafir. Bedanya itu harapannya beda. Beda harapan. Allah berfirman di surah An-Nisa ayat 104. Allah mengatakan wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Allah mengatakan kepada orang-orang beriman, kalian tuh jangan lemah mengejar musuh kalian, menghadapi musuh kalian. Kalian harus semangat, jangan lemah. Kalau kalian terlukai, kalau kalian merasa tersakiti, sesungguhnya orang-orang kafir pun merasa tersakiti. Sebagaimana kalian tersakiti. Mereka terluka, kalian terluka. Ada di antara mereka yang buntung kakinya, yang buta matanya. Ada di antara umat Islam yang seperti itu, kata Allah SWT. Ketika terjadi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Tapi bedanya apa? Allah mengatakan, وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Bedanya kalian mengharap kepada Allah sesuatu yang mereka tidak harapkan. Ini nih bedanya kita sama orang kafir. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah tuh maha mengetahui dan maha penuh bijak. Takdir Allah tuh indah jemaah. Ketika perang Uhud. Kita tahu ketika perang Uhud itu umat Islam dipukul mundur. Sehingga 70 lebih sahabat Nabi tewas. Pada waktu perang Uhud. Ketika perang Badar, 70 lebih dari orang-orang musyrikin tewas. Sama nih. Ketika Nabi SAW mundur ke arah gunung Uhud. Naik ke atas sehingga orang-orang musyrikin tidak bisa melanjutkan peperangan. Mereka udah lelah. Dan umat Islam sudah lelah. Para sahabat Nabi berdarah-darah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam patah gigi. Wajahnya penuh dengan darah alaihi salatu wasallam. Beliau Nabi jemaah. Orang yang paling dicintai Allah terluka. Di sini perbedaannya. Beda harapan jemaah. Lalu setelah peperangan itu reda, udah pada capek, Abu Sufyan sebagai panglima perang orang-orang musyrikin mendekat ke tempat umat Islam bertahan. Abu Sufyan berteriak mengatakan, "Afil qaum Muhammad." Apakah masih ada Muhammad di sana? Apakah Muhammad masih hidup? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tujibu, jangan dijawab. Diam, senyap semua sahabat. Mereka pada terluka. Bayangkan kehilangan 70 sahabat Nabi. Hamzah paman Rasul sallallahu alaihi wasallam tewas. Mus'ab bin Umair
Juru dakwah pertama yang dikirim ke Madinah tewas. Thumma qal. Kemudian Abu Sufyan teriak lagi mengatakan, Afil qaum ibnu Abi Quhafa. Afil qaum ibnu Abi Quhafa. Afil qaum ibnu Abi Quhafa. 3 kali. Apakah ada anaknya Abu Quhafa? Siapa? Abu Bakar. Ada Abu Bakar? Abu Bakar masih hidup. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tujibu, jangan dijawab. Akhirnya pertanyaan ketiga. Afil qaum Umar ibn al-Khattab. Kata Nabi SAW, la tujibu, jangan dijawab. Lalu Abu Sufyan memandang kepada pasukannya. Dia mengatakan, amma haula'i faqad qutilu. Lau kanu ahya'an la ajabu. Oh tuh, 3 orang yang tadi kita sebutkan sudah mati semuanya. Kalau mereka hidup pasti mereka jawab. Itu Umar nggak tahan. Umar nggak tahan. Umar mengatakan, kadzabta ya adu Allah. Bohong kau, salah engkau wahai musuhnya Allah. Qad abqallahu laka ma yukhzik. Allah telah mensisakan orang-orang yang bakal menghinakan dirimu. Ada apa jemaah? Ana izin minum lagi kalau di jamaah. Alhamdulillah, itu kata Umar. Umar nggak tahan. Faqal, lalu Abu Sufyan mengatakan, u'lu hubal, u'lu hubal. Hubal yang tinggi. Hubal yang tinggi, hidup Hubal, hidup Hubal. Heran anak sama orang kafir nih jamaah. Berhala dibilang hidup. Lalu mati. Mereka yang bikin. Astagfirullahaladzim. Tapi itulah yang namanya jahiliyah. Antum tahu orang jahiliyah. Pohon disarungi. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Pohon pakai sarung. Kenapa? Takut kelihatan Ustaz. Aurat ya, termasuk tutup aurat kata dia. Ada patung yang disarungi. Ya jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Abu Jahal mengatakan, Abu Sufyan mengatakan u'lu Hubal, hidup Hubal, tinggi Hubal. Di situ Rasulullah SAW mengatakan ajibu, jawab kalau sekarang. Kalau mereka tanya perorangan, jangan dijawab. Tapi kalau sudah mengatakan berhala-berhala mereka, jawab. Faqalu mana qul. Terus gimana jawabnya? Qulu Allahu a'la wa ajal. Katakan kepada mereka, Allah lah yang maha tinggi. Allah lah yang maha agung. Mereka nggak ada berhala-berhala. Lalu Abu Sufyan mengatakan, ala lanal uzza wala uzza lakum. Kita memiliki Tuhan Uzza. Kalian tidak memiliki Uzza. Bangga dengan berhala. Hadhihi jahiliyah. Siapa yang bikin Uzza? Mereka. Mereka bikin, kalau kotor dibersihkan. Itu mereka sembah. Lalu kata Nabi SAW, ajibu, kalian jawab. Qalu mana qul? Gimana jawab mereka? Qala qulu Allahu maulana wala maula lakum. Allah pelindung kami dan tidak ada pelindung bagi kalian. Sampai sini hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Dalam riwayat Ibnu Ishaq, di situ Umar radhiyallahu taala berkata kepada Abu Sufyan,
Ketika Abu Sufyan mengatakan satu-satu. Artinya dulu kita kalah waktu perang Badar. Sekarang kita menang. Sama kita ini. Apa istilahnya? Draw. Seri. Kata dia. Kata Umar mengatakan, la sawa. Nggak sama. Nggak sama kata dia. Oh, kok bisa nggak sama? Qatlana fil jannah wa qatlakum fin nar. Yang terbunuh di antara kami masuk surga, yang terbunuh di antara kami masuk neraka. Jadi nggak sama. Inilah beda harapan jemaah. Kalau mungkin umat Islam kalah, iya. Terbunuh dari umat Islam, iya. Tapi bedanya di harapannya. Mereka mengharap kepada Allah surga. Sedangkan orang-orang tidak berharap. Kenapa mereka tidak berharap? Mereka nggak percaya dengan hari kiamat. Mereka nggak percaya kalau akan ada kebangkitan. In hiya illa hayatuna dunya namut wa yahya. Ini hidup cuma hidup di dunia. Mati terus ya selesai. Nggak ada lainnya. Kita lihat orang kafir sakit. Orang Islam sakit. Yang namanya rumah sakit kanker. Isinya ya berbagai macam orang. Kalau memang mayoritas muslim yang banyak di rumah sakit, mayoritas muslim. Tapi kalau negerinya mayoritas Nasrani, maka yang paling banyak di rumah sakit ya orang Nasrani. Ya orang Yahudi kalau negerinya negeri Yahudi. Terus apa yang menjadi perbedaan? Sa'id bin Wahab rahimahullahu ta'ala mengatakan kuntu ma'a Salman. Ini ansar diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Dia mengatakan kuntu ma'a Salman. Suatu hari aku bersama Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu wa 'ada maridan, dan dia membesuk orang sakit. Falamma dakhala alaih, ketika Salman masuk menyumpai orang ini, Salman mengatakan abshir. Orang sakit, kata Salman, abshir, bergembiralah engkau. Kira-kira antum kalau sakit terus ada yang ngomong bergembiralah engkau. Gembira gimana? Enak banget ngomong gembira. Abshir, bergembiralah engkau. Fa inna maradal mu'min yaj'aluhu Allah lahu kaffaratan wa musta'taban. Sesungguhnya sakitnya orang beriman itu Allah jadikan sebagai penghapus dosa, pembersih jiwa, dan menjadi momentum untuk mengingat diri, untuk mengevaluasi diri. Wallahi jemaah, kebanyakan kita tuh ingat Allah kalau sudah sakit. Antum lihat. Kalau udah sakit, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Banyak dosa. Ya enggak lah, kita harus banyak istighfar. Itu banyak dosa, jangan pura-pura enggak banyak dosanya. Ingatnya kalau sakit. Maka Salman membuat orang sakit ini memandang yang berbeda sisi dari penyakit tersebut. Jangan dilihat ngilu yang dia rasakan. Tapi lihat manfaat dari penyakit tersebut. Wa inna maradal fajir. Tapi kalau orang jahat, orang fajir yang gak kenal sama Allah, yang bukan beriman, kalba'ir, seperti onta. Kenapa seperti onta? Aqalahu ahluhu, thumma arsaluhu, fala yadri lima uqila wa lima ursil. Seperti onta yang diikat sama pemiliknya. Onta itu kalau diikat sama pemiliknya nggak tahu kenapa dia diikat. Lalu ketika dilepas, dia juga nggak tahu kenapa dilepas. Itu orang kafir kayak gitu. Orang jahat kayak gitu tuh. Maka antum perlu lihat. Ketika seorang sakit, antum harus tahu, nih ada sesuatu nih yang Allah inginkan dari kita. Di sini harapan seorang mukmin. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin hatta alham yahammahu
Hatta syauka yushakuha illa kafarallahu bihi sayyiati. Tidak ada seorang mukmin yang ditimpa rasa sakit, capek, lelah, sampai gundah, galau hatinya, sampai kena duri pun melainkan itu ada penghapusan dosa. Subhanallah, itu buat orang mukmin. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Kenapa? In asabat husarra syakar. Kullu amruhu lahu khair. In asabat husarra syakar. Semua urusan orang beriman itu baik. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Dan itu baik buat dia. Kalau dia dapat musibah, dapat sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, sabar. Orang beriman sabar. Dan itu baik buat dia. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Jadi apapun yang menimpa antum jamaah. Antum harus bedakan diri antum sama orang kafir. Antum mau hari ini gak dapat pekerjaan. Kadangkala ada seorang yang kerjanya memang menunggu. Seperti yang ojol. Ojek online. Itu dia nunggu di HP-nya. Ketika ada orderan, dia mau pencet udah gak bisa. Astagfirullah. Tunggu lagi. Bunyi, dia ojek. Gak bisa ya Allah. Kata dia. Ketika gak bisa. Antum masuk ke masjid. Masuk masjid bisa. Tapi belum sholat 2 rakaat. Ini gimana ini? Antum tuh lihat tuh. Diuji orang itu jemaah. Hidup ini ujian. Tapi harapan ini yang berbeda jemaah. Orang kafir bersedekah. Antum gak ngelihat orang kafir bersedekah. Sodakoh mereka. Bahkan kalau ngelihat mungkin sodakohnya lebih banyak dari antum. Itu yang namanya Bill Gates. Dia itu punya foundation. Apa namanya Bill Gates Foundation atau apa. Itu sodakohnya jemaah. Bukan miliaran jemaah. Kalau dikumpulkan sodakoh yang di masjid ini. Aduh, hanya debu mungkin. Allahu Akbar. Tapi apa yang mereka harapkan? Apa yang mereka inginkan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Anfal ayat 36. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka liyasuddu an sabilillah. Untuk menghalangi dari jalan Allah Jalla Jalaluh. Antum kalau tahu sedekahnya orang-orang kafir untuk pemurtadan di Indonesia. Jangan ditanya. Antum coba berpikir kenapa Papua itu di pedalaman kok sudah sampai sana orang Nasrani. Kenapa orang Papua di pedalaman agamanya udah Kristen. Ada yang Katolik. Anak sampai ke Papua, sampai ke Merauke, dari Merauke kita naik kapal lagi ke pedalaman, ke Kepi. Subhanallah, banyak gereja-gereja. Fulus jamaah. Di masa Belanda, mereka itu sampai sana pakai pesawat-pesawat pribadi. Pesawat yang masih baling-baling itu. Yang kalau landingnya di atas tanah. Mereka udah nyampe sana. Mereka keluarkan fulusnya. Antum mau dikirim ke sana? Mau Ustaz. Pokok ada yang bayarin Ustaz. Mereka pakai duit mereka sendiri. Allah mengatakan innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum. Mereka bersedekah, mereka berinfak liyasuddu an sabilillah.
untuk menghalangi dari jalan Allah. Fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasrah thumma yughlabun. Mereka akan menginfakkannya, mereka akan membelanjakannya, kemudian akan berbalik jadi penyesalan buat mereka. Mereka akan dikalahkan kelak. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Dan orang-orang kafir itu digiring menuju neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Maka jamaah rahimakumullah, semua orang punya harapan. Punya keinginan. Di surat Hud ayat 15 dan 16. Allah sebutkan bagaimana manusia dalam kehidupan dunia ini. Apa sih yang mereka harap? Allah mengatakan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Barang siapa yang ambisinya adalah kehidupan dunia, perhiasan dunia, kita akan berikan balasan buat mereka dari amalan mereka di dunia. Jadi ada orang kafir sodakoh kepada fakir miskin. Membuat rumah anak yatim. Membuat jalan. Berbuat macam-macam kebaikan di muka bumi ini. Allah mengatakan kami akan balas buat mereka sempurna di dunia. Wahum fiha la yubkhasun. Mereka tidak akan dikurangin balasan buat mereka. Jadi kalau ada orang kafir berbuat baik di dunia, mereka dikasih sama Allah. Di dunia balasannya. Kenapa? Karena ambisi mereka dunia. Ambisi mereka ya hanya sanjungan, hanya pujian. Namanya disebut orang paling baik, masuk majalah. Majalah apa tempatnya orang-orang kaya jemaah? Forbes itu. Masuk ke sana, Allah akan kasih balasan. Usahanya tambah sukses, iya. Orang kafir suka sedekah, usahanya sukses, nah. Allah janji. Kita pun seperti itu. Kalau antum mau sedekah berharap dunia, Allah kasih sama antum balasan. Ana sedekah kepingin usaha ana lancar, dikasih sama Allah. Nggak akan dikurangi. Allah tuh nggak pernah menzalimi hambanya. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah illan nar. Tapi di akhirat nggak ada balasan buat mereka. Yang ada buat mereka neraka. Maka hati-hati antum. Harapan antum ketika antum bersedekah itu apa? Kalau hanya berharap balasan dunia, Allah kasih. Tapi di akhirat antum gak dapat apa-apa. Tapi Ustaz gimana? Ana berharap dunia akhirat Ustaz. Ya kalau memang di amalan tersebut Allah jadikan pahalanya ada di dunia. Dan di akhirat antum minta dua-duanya silahkan. Tapi tetap yang menjadi utama kita adalah akhirat kita. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Semua amal mereka gugur. Di akhirat enggak ada sudah. Karena kekufuran mereka, karena ambisi mereka hanya dunia, maka di akhirat mereka enggak dapat apa-apa dan batal. Antum tahu kalau antum punya tiket untuk umroh. Sudah, antum sudah beli semua. Sampai konter mau check in dikatakan Bapak sudah di cancel. Kok bisa? Iya. Begitu pula orang-orang yang mengira punya tiket masuk surga nggak ada cancel sudah. Nggak bisa dipakai. Amal solehnya tertolak karena ambisi dunia yang dia inginkan. Ini orang beriman, orang kafir selesai. Kalau ada orang beriman beramal hanya untuk dunia saja. Oleh karena itu para ulama mengatakan kalau antum berangkat haji dari awal. Berangkat haji niatnya sudah, kenapa berangkat haji? Iya Pak Ustadz saya ini mau nyalek Ustadz. Kepingin di depannya ada huruf H Pak Ustadz. Soalnya kan nggak bisa kalau nggak berangkat ke sana. Dari awal niatnya apa? Huruf H.
capek, 23 hari, 27 hari, pulang langsung. Dipanggil, Bapak Mahmud, salah, bukan Mahmud, Haji Mahmud. Masya Allah, udah salah orang manggil nama dia aja. Kalau niatnya hanya untuk dunia, batal jemaah. Harus ngulangi hajinya dia, nggak ada gunanya dia haji. Itu kalau dari awal niatnya memang dunia. Orang sholat, dari awal dia sebenarnya nggak mau sholat. Dari awal dia nggak mau sholat. Lihat calon mertuanya masuk masjid, bismillah. Allahu Akbar. Antum dari awal nggak mau niat sholat. Tapi karena ngelihat dia, antum mau sholat buat dia. Batal sholat antum. Jangan main-main masalah niat. Kita harus jaga amalan kita. Jangan sampai gugur. Capek bekerja. Orang kafir berjuang, berperang, berdakwah. Antum melihat mereka. Mereka berdakwah. Bahkan imamnya orang-orang kafir ini iblis. Iblis itu pernah mengatakan kepada Allah ketika diusir dari surga, "Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in." Dengan kehormatanmu ya Allah, aku bersumpah, aku akan menyesatkan mereka semua. Iblis sumpah kayak gitu ya. Makanya iblis itu nggak pernah tidur siang. Betul. Antum nggak akan ketemu iblis tidur-tiduran, santai, nggak ada. Kata Nabi SAW, qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tuh tidur siang. Syaitan tuh gak pernah tidur siang. Artinya dari semangatnya dia itu beramal jemaah. Untuk menyesatkan umat manusia. Gak ada tidur siang buat dia. Kerja terus dia jemaah. Emangnya kalau malam dia istirahat. Malam dia, ya Allah capek, anak udah mau tidur gitu kan. Akhirnya antum gak digodain. Antum digodain, duduk di sebelah antum dia. Antum mau sholat malam, bahkan ketika tidur, Rasul SAW mengatakan, setan itu meniupkan 3 buhul tali, 3 sihir di belakang kepala kalian. Dia mengatakan, alaika laylun tawil, alaika laylun tawil, alaika laylun tawil. Malam yang panjang buat kamu, malam yang panjang buat kamu, malam yang panjang buat kamu, tidur. Ketika mau bangun, masih jauh subuh. Tidur lagi. Alarm udah bangun, udah hidup coba. Hidup, oh iya masih lama lah bisa tidur lagi. Kalau dia bangun kemudian mengucapkan zikrullah. Berdoa alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Inhallat uqdah. Kalau dia bangun kemudian membaca doa itu atau zikir apa saja. Tali buhul sihirnya setan itu terlepas 1. Tapi masih ada. Tinggal 2 kan. Antum udah baca doa masih. Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Baca doa itu lagi. Tidur lagi. Kalau bangun ambil wudu. Inhallat uqdah. Tali buhul yang kedua terlepas. Fa'idha qama fasalla. Kalau dia sholat, habis sihirnya setan sudah. Dia akan bangun dalam kondisi seger. Seger. Makanya orang yang ketinggalan sholat malam. Biasanya pagi harinya kalau biasa sholat malam. Dia jadi menyesal banget gitu. Karena ya Allah, kenapa aku gak sholat malam? Mungkin karena dosa-dosaku yang mengikatku. Maka ingat setan ini kerja keras. Iblis itu kirim pasukan. Kirim ke rumah-rumahnya orang. Kirim ke kamar antum. Antum lagi sholat subhanallah. Setan berhenti godain antum. Godain antum terus. Allahu Akbar. Setan, nih imamnya kayaknya panjang bacaannya. Kayaknya sih. Itu benar bacaan imamnya. Waladhdallin, amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Aduh baca Yasin. Itu setan tuh seharusnya antum Yasin. Alhamdulillah baru sekarang anak sholat panjang. Biasanya qul huwallahu ahad imamnya. Subhanallah. Kita lihat ya banyak masjid subhanallah. Anak rasakan di beberapa masjid tuh sholat Masya Allah. Sampai dalam hati anak tanya sholat anak sah apa enggak ya. Terlalu cepat ya sholat. Tapi kalau ngobrol, gak selesai-selesai mereka. Padahal ini kita sedang ngobrol sama Allah. Sholat itu munajat jemaah. Di sini setannya. Kalau bicara iblis berdakwah, Allah menyebutkan di surat Ibrahim ayat 22. Tapi ini cerita di masa depan. Antum kalau ada orang cerita tahun 2050, 2075. Kalau itu mereka menghayal. Karena kita nggak ada yang tahu apakah kita akan sampai ke sana. Tapi kalau Allah yang cerita, pasti. Kita percaya sama Allah cuma. Kalau ada yang mengatakan tentang hari kiamat, hari kebangkitan surga dan neraka, itu hanyalah ya ramalan belaka. Itu betul. Itu orang-orang kafir yang mengatakan seperti itu. Mereka tidak mengharap seperti yang kita harapkan. Ya silahkan. Ada sampai seorang yang mengatakan, ya Allah kesian muslim nih jamaah. Muslim mengatakan. Ini orang ngomong masalah surga, masalah bidadari. Emangnya sudah pernah masuk surga ngomong bidadari. Muslim ngomong kayak gitu ya. Tadi beda harapan. Dia muslim tapi harapannya nggak tahu. Kalau kita berharap. Maka antum bisa lihat penghuni surga. Orang-orang di padang mahsyar ketika mendapatkan buku dengan tangan kanannya, rapot dengan tangan kanannya. Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولْ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. Itu yang dapat tangannya dengan tangan kanannya, dia mengatakan baca bukuku ini, baca rapotku ini, baca kalian. Aku yakin kalau aku akan dihisab. Ini bedanya jemaah. Yakin, bukan ragu-ragu. Itu seorang yang beriman. Sudahkah kita sampai ke keyakinan? Makanya Allah mengatakan sholat itu berat. Berat. Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kalian minta tolonglah dalam menghadapi masalah kalian. Problematika kalian dengan dua hal. Sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Di antara makna sabar adalah puasa dan sholat. Tapi wasiat ini atau sholat itu adalah perkara yang berat. Berat. Kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Buat orang-orang yang tunduk, yang patuh. Nggak berat buat dia. Siapa mereka? Alladzina yadhunnun annahum mulaqu rabbihim. Wa annahum ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang yakin kalau akan berjumpa dengan Allah. Yakin. Dan itu yang kita katakan. Kita kalau habis bangun tidur mengatakan alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bakal dikembalikan kepada Allah. Yakin. Nih di surat Ibrahim ayat 22 Allah cerita. Cerita di dalam neraka. Setelah penghuni neraka semua masuk neraka. Dan penghuni surga semuanya sudah masuk surga. Setan kemudian berpidato. Bayangkan. Setan itu orator. Iblis itu. Allah mengatakan waqala syaitanu lamma qudiyal amr. Setan berkata ketika semua sudah selesai. Dia berkata kepada penghuni neraka. Karena seringkali kita itu nyalahkan setan. Ya ini gara-gara setan ini. Setan marah dia nanti pada waktu itu. Betul, setan ini kita sering mencela setan. Padahal yang perlu dicela itu kitanya. Apa kata setan? Innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum.
Sesungguhnya Allah itu berjanji kepada kalian dengan janji yang benar. Dan aku juga janji sama kalian. Tapi aku selalu ingkar janji. Itu kata syaitan. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Ingat, aku nggak punya kekuasaan apa-apa atas kalian. Artinya aku nggak pernah memaksa kalian berbuat dosa. Pernahkah setan maksa kita berbuat dosa? Dipegang sama setan. Dipukulin, ayo jangan sholat. Jangan sholat kata dia. Ya udahlah nggak sholat. Nggak ada. Orang itu nggak sholat sambil santai, sambil tiduran. Nggak ada pemaksaan dari setan. Maka setan mengatakan pada waktu itu. Aku nggak punya kekuasaan sama sekali atas kalian. Kecuali satu. Illa an da'autukum fastajabtum li. Kecuali aku berdakwah kepada kalian. Aku ngajak kalian. Kalau kalian ikuti aku. Itu setan. Lalu setan mengatakan. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan mencela aku, kata setan. Maka orang-orang yang suka mencela setan, setan ngomong jangan mencela aku. Terus apa yang berjalan? Walumu anfusakum. Kalian celah diri kalian sendiri. Kenapa ikut aku? Ketika itu mereka menyesal. Lalu main lagi sama iblis. Ma'ana bimusrikhikum wa ma'antum bimusrikhi. Kalian gak akan bisa nolongin aku dan aku juga tidak bisa nolongin kalian. Sudah. Kita rasakan azab ini bersama-sama. Itu kata setan. Nggak usah minta tolong siapa ini itu. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku kafir, aku berlepas diri. Kalian dulu menyekutukan aku berlepas diri hari ini. Innadh dhalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim itu memiliki azab yang pedih. Bagi mereka azab yang pedih. Kita bisa lihat ya. Syaitan berdakwah. Yang ana ingin tanyakan kepada antum. Apakah antum berdakwah juga? Orang-orang kafir bersodakoh, antum sodakoh enggak? Orang-orang kafir berjuang, antum berjuang enggak? Wallahi jemaah, mereka berjuang, perang mereka, sabar mereka. Berangkat dari Mekah ke Madinah untuk menyerang kota Madinah. Sabar mereka. Antum ikut enggak berjuang? Dakwah enggak ada. Kerjanya duduk depan rumah, ada siomay. Bakso lewat, bakso. Masya Allah. Itu yang kita lakukan. Dr. Abdul Wadud Shalabi. Dalam kitabnya yang berjudul Mahkamatut Tarikh. Mahkamatut Tarikh. Mahkamah Sejarah. Dia menceritakan. Kata dia, aku ingat. Adhkur annani taraddadtu kathiran jiddan ala markas min marakis i'dadil mubashirin fi Madrid. Dia cerita, aku sering kali, berulang kali aku berangkat ke markas itu center. Ya markas lah. Ke markas, kalau dalam Islam itu ada i'dadud du'at, mempersiapkan para da'i. Kalau mereka itu punya i'dad al-mubashirin. Mempersiapkan para misionaris. Mereka punya. Itu mereka ada kuliahnya, ada trainingnya, ada D1, D2, D3. Kata Dr. Shalabi, di Madrid, di Spanyol sana. Aku berapa kali ke sana. Karena beliau mengkaji sejarah Islam. Dan di Spanyol ada Andalusia yang hilang. Portugal dulu masuk negeri Andalusia, negeri itu semua hilang. Dia ingin mencari tahu tentang kondisi di sana. Maka dia sampai sana, dia melihat di teras bangunan yang besar itu ada sebuah pelang besar sekali kata dia. Di situ tertulis sebuah tulisan. Dia nukil dalam bahasa Arab tulisan, anak akan bacakan. Ayyuhal mubashir asyab, wahai misionaris muda. Jadi kan ada dokter muda. Ini misionaris muda. Nahnu la nu'idduka biwadhifatin au amalin au sakanin au firashin wathir. Kami ini tidak sedang mempersiapkan kalian untuk sebuah pekerjaan, profesi. Atau
akan memberikan kepada kalian sebuah tempat tinggal yang nyaman. Atau tempat tidur yang enak. Enggak. Di sini ini bukan untuk itu kalian. Innana nunziruk bi annaka lan tajida fi amalika tabsyiri. Kami memberikan peringatan kepada kamu bahwa kamu tidak akan mendapatkan dalam kegiatan pemurtadan. Dalam misi ini kecuali illa ta'ab wal marad. Yang kalian akan dapatkan itu kelelahan dan penyakit. Kullu ma nuqaddimuhu ilaika huwal ilm. Yang kita akan berikan kepada kalian itu di sini yang pertama ilmu. Yang kedua al-khubus, roti. Yang ketiga wa firashun khashin. Yang kita akan sediakan buat engkau adalah kasur yang kasar. Kasur tapi kasar. Fi kukhin faqir. Di dalam sebuah gubuk yang miskin. Ajruka kulluhu satajiduhu indallah. Terus di sana, pahalamu itu ada di sisi Tuhan nanti. Idza adrakakal maut, kalau engkau mati. Wa anta fi tariqil masih kunta minas su'ada. Kalau engkau mati di jalannya Yesus, engkau termasuk orang-orang yang bahagia. Disinilah jamaah antum bisa tahu kenapa orang-orang misionaris itu begitu militan. Jamaah. Mereka berangkat ke Afrika, mereka berangkat ke Kongo, mereka berangkat ke Uganda, mereka berangkat ke Senegal, ke Madagaskar. Mana mereka datengin tempat-tempat itu jamaah. Di pedalaman hutan jamaah. Hidup susah mereka. Kenapa mereka mau berangkat ke sana? Padahal mereka orang-orang yang tersesat. Jamaah. Semangat mereka beramal. Dan sudah disebut. Nggak ada pikiran baju yang bagus. Apa nggak ada. Jangan mengharapkan itu. Dan itu mereka lakukan. Antum kalau tahu misionaris yang datang ke Indonesia di masa Belanda. Itu banyak kali. Dikirim. Jadi kejadiannya memang kalau tulisan ini adanya di Madrid. Jadi setelah jatuhnya Andalusia. Dikuasai oleh Ratu Isabella dan Raja God pada waktu itu. Itu paus pada waktu itu yang di sana memberikan perintah untuk menjajah negeri-negeri. Belanda dapat Portugal waktu itu sampai ke Indonesia. Belanda sampai itu atas perintah mereka. Dan dikirim misionaris. Hidup susah mereka. Dan yang Anda baca, insya Allah buku judulnya Ragi Carita. Itu dikirim misionaris ke Pulau Madura. Anda wallahualam sampai sekarang Anda nggak tahu ada Quran terjemahan bahasa Madura. Tapi Injil bahasa Madura sudah ada dari zaman Belanda. Bayangkan. Itu sampai ke Pulau Madura. Suami istri. Dia berangkat di sana, melakukan aksi pemurtadan di sana, ditolak sama masyarakat Madura yang Muslim. Terjadi gejolak di Pulau Madura. Akhirnya Belanda memulangkan misionaris ini. Memulangkannya. Karena dianggap bisa ya membuat kacau negeri yang dikuasai oleh Belanda. Dipulangkan ke Belanda. Dinaikkan kapal, berangkat pulang. Sampai Belanda berapa hari istrinya ditinggal, suaminya balik lagi ke Madura. Lewat kapal yang lain. Berangkat ke Madura. Di sana berdakwah. Dia melakukan pemurtadan dan akhirnya dibantai sama orang Madura. Mati dia di sana. Tapi mereka sabar jamaah. Kok kita ini jadi malas berdakwah? Memangnya antum gak berharap surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Nih cerita lain ceritakan dalam kitab Ulul Himmah. Besarnya semangat seorang itu di Jerman. Kita tahu banyak mahasiswa yang sekolah di Jerman. Ini Syekh cerita lagi.
di Jerman sana biasanya pagi hari itu ditebarkan kelompok namanya Syahud Yahu. Di jalan-jalan, berangkat ke rumah-rumah, ngetuk pintu untuk mengajak orang, bukan mengajak, menjelaskan tentang agama mereka. Agama Nasrani. Keliling mereka itu. Pagi jam 6 biasanya. Suatu hari kata dia, ada yang mengetuk pintu rumahnya. Ini salah satu mahasiswa di sana. Dia ketuk pintu rumahnya, seorang perempuan, pemudi, remaja masih. Dari Jerman. Dibukakan pintunya, ditanya mau apa? Enggak, ana mau nawarkan tentang agama ana, ini itu. Kata orang ini, ana muslim. Aku enggak perlu dengar tentang agamamu. Enggak, aku mau jelaskan, yang penting kau dengar dulu ini, itu. Kasihlah beberapa menit buat Yesus. Kasihlah beberapa menit. Ini pemuda ini capek. Dari maksanya tuh orang. Akhirnya ditutup pintu dengan keras. Kira-kira apa yang dilakukan oleh remaja itu? Dia berhenti di depan pintu. Dia berceramah di sana. Dia sampaikan terus setengah jam ana lihat ia itu ceramah di depan pintu. Setelah itu baru dia pulang. Sampai seperti itu semangat mereka. Maka kadang-kadang kita perlu bertanya, apakah memang kita ini berharap masuk surga? Seorang mukmin kalau diajak bersemangat menuju Allah Jalla Jalaluhu, untuk berjuang taat kepada Allah, menyeru manusia kepada ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah, dia berdalih dengan sabda Nabi SAW kepada hamdalah, ya hamdalah sa'atan sa'ah. Hamdalah ya nggak terlalu anu lah. Sejenak kita istirahat, hiburan, masa dakwah terus gitu dia. Itu orang Islam kayak gitu. Antum bisa lihat kalau ada pertunjukan bola. Berapa orang yang nonton jamaah? Puluhan ribu. Gratis apa bayar? Bayar jamaah. Itu umat Islam semangat untuk kayak gitu. Kemarin pertunjukan Guns Roses. Rock. Nggak tahu tahun 80-an. Anak-anak baca aja. Anak lihat jamaah. Antum lihat lagi di gambar penyanyinya itu. Dia pakai kaos. Ada wanita setengah telanjang. Dan ada gambar, ada salib di dada dia. Antum lihat. Siapa yang nonton? Kaum muslimin. Berbondong-bondong bayar jutaan jamaah. Pulang dari sana dapat apa? Alhamdulillah Ustaz. Semangat berdakwah pulang dari sana Ustaz. Wallahi jamaah. Apa sih yang antum harap dalam kehidupan ini? Ya kalau antum memang berharap kehidupan dunia, ya silahkan dilanjutkan. Maka kita perlu heran jamaah dengan orang-orang yang seperti itu. Dalam sebuah athar disebutkan, ma ra'aitu mithlan nar nama haribuha. Dikatakan, aku itu gak pernah melihat orang yang takut dari api neraka, tapi dia tidur. Dikatakan ini ada api neraka nih, tapi dia tiduran. Coba kalau ada api dunia, dikatakan ini ada api kebakaran di rumahmu ini, dia akan lari jamaah. Tapi neraka dia tiduran. Wala mithlal jannah nama talibuha. Diceritakan tentang surga seperti ini, seperti itu. Tapi dia tetap bersanteria. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia pernah mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengadukan apa? Jaladal fajir wa ajza thiqa. Ya Allah aku ngadu ya Allah. Dari militannya orang-orang jahat. Dan lemahnya orang-orang yang benar. Subhanallah orang jahat militan jamaah. Mereka Masya Allah berjuang. Mengeluarkan hartanya. Sedangkan yang muslim. Enggak. Maka semoga mulai hari ini kita berusaha untuk menjadi juru dakwah yang mengajak orang kepada Allah Jalla Jalaluhu. Antum harus mengorbankan sisa hidup antum.
Kalau bisa semua hidup antum. Kita udah tahu ada beda harapan antara kita sama mereka. Kita mengharap surga Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku ialah salat buat Allah Ustaz. Sesembelihanku ialah kurban buat Allah. Terus hidupmu untuk cari dunia, kata Allah, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku. Dari ujung rambut sampai kakiku. Sehat dan sakitku. Kaya dan miskinku. Itu lillahi rabbil alamin, la syarikalah. Itu hanya buat Allah Jalla Jalaluh. Tiada sekutu baginya. Hadza wallahu a'lam bishawab, yang bisa Anda sampaikan jamaah. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Udah ada pertanyaan yang masuk. Masya Allah. Bismillah. Masya Allah. Hadiah. Oh ya. Lah kelihatan anak sama jamaahnya. Di bawah sama, jangan kelihatan sama yang di sini. Tambah gak kelihatan, taruh bawah dulu, Nah, taruh bawah dulu, Masya Allah jamaah. Ini terlalu semangat jemaah. Habis dengar ceramah langsung bukunya keluar. Dari tadi kenapa nggak keluar bukunya? Baik. Sebutkan nama sahabat yang mirip dengan Nabi SAW yang tewas ketika perang Uhud. Siapa? Mus'ab. Masya Allah. Ini terlalu semangat sampai salah-salah nyebutnya. Cuma kirim ke belakang. Masya Allah. Nanti ada pertanyaan lagi jemaah. Barakallah. Masya Allah. Biar dibuka dulu sama panitia. Dibukain dulu biar. Nah. Ustadz, bagaimana cara menasihati saudara anak yang suka sesama jenis? Tapi dia selalu marah kalau anak takut kena dosa kalau dibiarkan. Ya jangan. Ya ma. Anak benar-benar jijik. Ya. Orang waras itu kalau ngelihat sapi nggak mungkin dia nafsu. Lihat sapi telanjang ya Masya Allah. Telanjang. Nggak ada. Itu nggak waras orang itu. Orang yang suka sesama jenis ini. Aduh. Ya antum harus kasih nasihat dia. Marah. Jangan takut. Kalau bisa seperti tadi, remaja, perempuan yang di depan pintu rumah dia ceramah setengah jam. Jadi kalau dia marah, antum ceramah depan pintu kamarnya. Dia nggak dengerin, antum tetap ceramah. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum buka Al-Qur'anul Karim, anak akan berada di sini. Besok ceramahin lagi. Saat nanti dia tambah jauh ya. Ya kita nggak tahu. Semoga dia dapat hidayah. Antum doakan dia. Antum ngomong dari hati ke hati. Anak takut antum ngomong dari hati ke hati lalu dia mengatakan aku cinta kepadamu. Aduh. Ini rusak kayak gini. Tapi tetap antum harus berusaha untuk memberikan nasihat kepada dia. Dan penyakit, sakit dia jauh. Sakit dia. Ada seorang wanita yang mengatakan, Ustadz, anak punya suami ini suka chatting sama laki-laki. Ustadz.
Naudzubillah jamaah. Ya kita minta sama Allah semoga kita diselamatkan. Kita dan anak keturunan kita. Dari yang namanya penyakit-penyakit seperti ini jamaah. Di saat sudah berusaha sebaik mungkin. Semisal belajar di rumah sudah. Belajar semaksimal mungkin. Tapi hasil tidak sesuai harapan. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang muslim dalam menghadapi masalah ini? Wallah sahih jemaah, ini terjadi sama kita. Orang yang belajar seperti itu, orang yang berusaha seperti itu. Yang pertama, engkau harus yakin kalau takdirmu sudah ditulis 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi ini. Alal mar'i ayyas'a, kewajiban seseorang itu berusaha. Terus terang ini ada sebuah kalimat yang sampai hari ini ana menghafalnya. Sejak tahun 1997. Berapa tahun yang lalu coba? 21 tahun yang lalu. Ketika ana daftar di Libya. Kita waktu itu habis ujian tulis, keluar nama ana. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu ada ujian lisan. Masih ada penyaringan yang kedua. Kita nunggu di kelas. Dalam kondisi galau. Keterima enggak ya. Apalagi dulu sampai sekarang sih. Sekolahnya gratis dapat uang saku. Di tembok itu ada tulisan ini. Alal mar'i an yas'a. Walaysa alaihi idrakun najah. Libya waktu itu masih di Salemba. Tulisannya itu mengatakan kewajiban seseorang hanya berusaha. Kesuksesan bukan milik dia. Itu milik Allah Jalla Jalaluh. Dia mencapai kesuksesan atau tidak bukan urusan dia. Allah menyuruh kita i'malu, i'malu, i'malu. Beramal kalian. Sambil berdoa. Ketika tidak sesuai dengan harapan, antum husnudzan sama Allah. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kata Allah diwajibkan atas kalian berperang di jalan Allah. Dan itu dibenci sama kalian. Tapi apa kata Allah? Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Wallahi jamaah. Kita itu harus husnudzan sama Allah. Kalau antum katakan tidak sesuai dengan harapan, antum yakin di balik itu ada sesuatu yang lebih indah dari apa yang antum harapkan. Anda baca di sebuah buku. Apa judul bukunya? Buku tentang motivasi. Itu diceritakan ada seorang yang ngelamar kerja di sebuah perusahaan. Berangkat ke sebuah perusahaan ngelamar kerja. Ada tesnya macam-macam. Setelah tes disuruh ngisi formulir, ditanya, email antum mana? Email, nggak punya email kata dia. Oh nggak bisa. Di sini harus punya email yang daftar di sini. Nanti kita gimana akan memberikan laporan kamu diterima atau tidak? Oh saya nggak punya email Pak kata dia. Ya sudah. Akhirnya dia pulang. Dia kemudian punya modal sedikit jualan tomat. Tomat satu keranjang, dia beli di pasar, dia keliling seperti yang pedagang sayuran ke rumah-rumah tuh seperti itu. Sampai subhanallah jamaah, dia punya motor, kemudian dia punya mobil, kemudian dia punya armada, punya truk, jualannya tomat. Masya Allah. Setelah sukses dia non muslim ceritanya. Setelah sukses mulai ada kewajiban untuk asuransi macam-macam ini itu. Datang orang asuransi ini itu. Dia kemudian diminta ngisi formulir. Setelah itu ada kolom email. Emailnya apa? Enggak, saya enggak punya email. Aduh, Bapak ini sukses seperti ini enggak punya email. Gimana kalau punya email? Kata dia kalau punya email cleaning service saya dulu. Dulu daftarnya cleaning service dia coba. Kalau punya email, anak cleaning service kata dia. Berarti kan itu hikmah jamaah, alhamdulillah. Antum kadang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan antum. Husnudzan. Husnudzan, takdir Allah tuh indah. Tinggal dari mana kita memandangnya jamaah.
Ada seorang yang melamar perempuan. Ya Allah Ustaz, ditolak anak Ustaz, kata dia. Terus, ya boleh enggak Ustaz, anak tunggu jandanya dia Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Ustaz, anak selalu menasihati teman yang non muslim. Memberitahukan tentang pandangan Islam terhadap agama mereka berdasarkan Al-Quran dan hadis yang anak ketahui. Dengan berharap hidayah untuknya. Apakah cara tersebut salah? Betul, gak ada masalah. Cuma memang jamaah, yang perlu antum sampaikan kepada mereka adalah tentang tauhid. Karena mereka orang-orang musyrikin rata-rata. Sehingga antum harus menguatkan diri. Antum jangan berdialog dengan mereka kalau ilmunya belum cukup. Yang penting menyampaikan. Sampaikan aja. Dia dengar, cukup. Besok sampaikan lagi. Dan ini terjadi di Medan. Ada teman kita, sudah sepuh, dia cerita. Anak waktu masih kecil di Medan Ustaz, itu sore hari biasanya datang tuh misionaris-misionaris muda ke rumah-rumah kita. Sore hari dia datang, salam kata dia. Kami datang membawa penghabaran kata dia. Seperti itu mereka. Datang menyampaikan seperti itu. Kalau kita, toleransi. Toleransi. Toleransi itu menghormatin mereka, menghargai mereka, tidak menyakitin mereka. Di antara bentuk toleransi adalah mengajak mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang bijak. Dengan cara yang bijak. Nah, mohon nasihatnya Ustadz untuk menghadapi badai dalam hidup anak. Tatkala sedang melanda, Masya Allah. Antum ketika ada badai bertahan. Cari tempat sembunyi. Karena badai pasti berlalu jemaah. Betul, artinya ada orang yang ketika menghadapi badai dia tenggelam dalam badai tersebut. Antum lari dari badai tersebut. Lari. Ketika badai pergi antum lanjutkan kehidupan antum. Dan yakin setiap malam yang gelap gulita, yang panjang pun akan berakhir dengan terbitnya fajar di pagi hari. Hilang kegelapan itu jemaah. Kembali antum harus minta kekuatan sama Allah. Banyak-banyak membaca la haula wa la quwata illa billah. Banyak-banyak introspeksi diri. Bisa kasih masukan. Agar selalu bisa mengatasi iman dan takwa kita pada saat lagi merasa drop dan turun. Jamaah semuanya jamaah. Merasakan iman lagi naik dan turun. Jangan dipikir ustadz itu imannya naik terus. Ustadz pun sama turun imannya. Apa yang harus kita lakukan? Iman itu naik karena ketaatan. Dan turun karena dosa. Ini kaidah umum sudah. Berarti solusinya ketika iman lagi turun istighfar. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 13 tahun para sahabat beriman. Turun firman Allah di surat Al-Hadid. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apa belum saatnya buat orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk menerima apa yang Allah turunkan dari kebenaran. Ayat ini untuk orang-orang beriman, untuk para sahabat Nabi, bayangkan. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihi al-amad faqassat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Jangan sampai mereka menjadi seperti ahlul kitab, Nasrani dan Yahudi, yang mereka menunda-nunda taubat mereka, menunda-nunda kembali kepada Allah, menunda-nunda melaksanakan perintah Allah, akhirnya hatinya keras, susah menerima kebenaran akhirnya. Jadi antum kalau sudah imannya turun, istighfar. Tobat, ini dosa pasti. Jangan mengatakan dosa apa, dosa dia. Kita tuh banyak dosa tapi sok suci. Maka banyak-banyak istighfar. Mohon ampun sama Allah SWT. Semoga dengan cara itu paling tidak hati yang tertutup dosa itu pelan-pelan keraknya itu hilang. Barakallahu fikum. Ustadz sepupu anak akhwat murtad. Karena menikahi seorang kafir Nasrani.
Bagaimana sikap kita sebaiknya, apa perlu sepupu kita itu kita hajar. Hajar jamaah. Hajar itu artinya diboikot gitu ya. Jamaah rahimakumullah. Memang di antara modus non-muslim untuk memurtadkan muslimah itu memacari mereka, dipacari. Terus sampai akhirnya kadangkala dihamili. Na'udzubillah min dzalik. Ada kejadian anaknya guru ngaji ya, Jawa Barat kalau nggak salah. Itu dihamili sama non-muslim. Ini salah satu dampak buruk pergaulan bebas ya. Bapaknya nggak tahu kalau anaknya ini pacaran sama non-muslim. Sampai suatu hari perempuan ini hamil. Akhirnya si lakinya ingin bertanggung jawab, datang kepada bapaknya. Mengatakan, iya saya siap menikahi anaknya bapak. Tapi dengan catatan di gereja. Di gereja kata dia. Kata bapaknya enggak mungkin, itu sudah sana pergi. Itu anaknya dengar pacarnya ditolak, dia mengiris tangannya. Mati akhirnya. Berat, hati-hati. Modus-modus seperti ini banyak dan seorang muslim harus tahu diri. Kalau tadi dikatakan kesian itu sepupunya. Dan silaturahim perlu dijaga. Kita harus saling menjaga jemaah. Bagaimana sikap kita terhadap sepupu kita yang murtad? Mendakwain dia, kesian dia. Kita harus cari tahu apa penyebabnya. Karena penyebabnya pendidikan agama yang sangat kurang sekali. Akidah, tauhid gak ditanamkan. Dan itu yang kita lihat jemaah. Kita ini tidak perlu menyalahkan sistem pendidikan yang ada. Oke, SD hanya belajar agama 2 jam. SMP seperti itu, SMA seperti itu. Kuliah hanya 1 semester belajar agama. Kita harus bisa memanfaatkan waktu di luar jam sekolah untuk mencari ilmu agama. Maka tugasmu mendakwain dia. Ketika memang tidak berguna berdakwah, hajar salah satu cara supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kejadian di Malang jemaah ya. Anak kalau ingat itu ada seorang, kalau nggak salah dari pesantren dia. Kemudian kuliah di universitas Islam juga. Menikah. Setelah menikah bekerja. Punya anak, berapa waktu istrinya hilang. Orang ini kehilangan istrinya. Balik lagi istrinya hamil. Na'udzubillah min dzalik. Istrinya hamil sama suaminya gak dicerai. Sampai anaknya lahir, dia dalam masa nifas dicerai sama suaminya. Setelah itu perempuan ini kembali lagi sama lakinya, ternyata non muslim. Dilihat di Instagramnya apa, perempuan ini muslimah jamaah, sudah pakai tato-tato salib di badannya semua. Na'udzubillah min dzalik. Allah mengatakan walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho sampai kita mengikuti agama mereka. Ingat, kita harus menjaga toleransi. Kita di negeri yang memang beragam. Di negeri Islam pun tetap wajib menjaga toleransi. Gereja harus dijaga, tidak boleh dirusak milik mereka. Orang Nasrani mau beribadah silahkan. Tapi dalam urusan agama nih, kita ini sekarang bulan November, ntar lagi masuk Desember ribut lagi. Tentang mengucapkan selamat Natal. Antum sampaikan kepada orang-orang yang Natalan, sampaikan selamat buat mereka. Lakum dinukum waliyadin. Betul gak apa-apa. Oh apa ini? Ini ucapan selamat Natal bahasa Arab. Nah jemaah. Kita malu Ustadz ini itu. Tunjukkan anak muslim. Suatu nanti anak, antum berbuat baik sama dia. Silahkan bertetanggan yang baik. Antum punya hadiah buat dia berikan. Antum masak makanan yang enak kasih tetanggamu. Dia butuh motormu mau pinjam, fadol pinjam. Tapi untuk urusan ibadah, afwan. Lakum dinukum waliyadin. Malu antum. Nanti ekstrim. Ya Allah. Masa ngomong lakum dinukum waliyadin ekstrim. Ini aliran radikal ini.
Tiap hari kita baca. Imam salat maghrib biasa baca tuh. Qul ya ayyuhal kafir. Lalu hanya dibaca di lisan, tidak dipraktekkan dalam kehidupan. Ditunjukkan. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum abiduna ma'abud. Di awal surat mengatakan. Qul ya ayyuhal kafirun. Nggak boleh ngomong kafir Ustaz. Non muslim. Wahai orang-orang non-muslim. Ini Allah yang mengatakan orang-orang kafir jamaah. Dan mereka menganggap kita kafir jamaah. Sama. Antum pikir mereka menganggap kita nggak kafir, beriman. Enggak, mereka menganggap kita kafir. Itulah kenapa ada permurtadan. Kenapa dikirim di kampung-kampung itu jamaah. Orang-orang untuk memurtadkan. Karena mereka menganggap kita orang-orang kafir. Bahkan di Peniwen jamaah. Kalau ingat itu di masa Habibie. Ketika menjabat Habibie tahun 98. Itu ada satu kampung di Malang Selatan namanya Peniwen. Itu kampung jamaah, satu kampung jadi Kristen semua. Sampai yang mati pun dikristenkan. Patoknya itu diganti salib semua jamaah. Supaya masyarakat tahu nenek moyang mereka nggak ada yang Islam. Itu di masa Habibie dan Habibie kirim orang pada waktu itu. Untuk menyelesaikan masalah itu. Dan alhamdulillah sudah mulai dakwah di sana berjalan. Dan sebagian sudah kembali kepada Islam. Artinya kita harus menunjukkan Islam tetap kita toleransi, kita hormatin. Tapi gak boleh kita menodain akidah kita. Kita bakal mati ya ma. Dan jelas yang antum akan ditanyakan di kuburan itu 3 pertanyaan. Antum siapkan jawabannya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Pak Ustadz, nama saya Bondan. Saya sudah bekerja di leasing motor selama 10 tahun. Dan baru saja keluar per bulan Oktober. Alhamdulillah. Anak saya 3. Dan saat ini sedang hamil anak keempat. Masya Allah, mabruk, mabruk. Saya keluar dari kantor saya begitu tahu kalau dunia final leasing itu riba. Selama 2 tahun saya meyakinkan diri saya dan akhirnya saya keluar. Walaupun banyak dari keluarga yang menyayangkan kenapa saya keluar. Pertama, pertanyaan saya, gimana caranya agar saya istiqomah dalam menjalankan kehidupan ini, sementara ini saya masih belum dapat pekerjaan. Jazakumullah khairan. Ana minum dulu jemaah. Nah jemaah. Mana yang bertanya itu? Ana nanti ambil hadiah dari, ini hadiah buat yang bertanya. Taubat dari utang riba dan solusinya. Masya Allah. Tenang nanti kan ke sana ketemu sama panitia. Ana mau jawab apa dong? Bentar dulu pertanyaannya tadi. Istiqomah. Baik. Ingat jamaah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu mahal. Gak murah. Kalau orang yang hijrah jangan berharap hidup senang. Untuk belajar bagaimana hijrahnya para sahabat Nabi dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Habasyah. Dari Mekah ke Madinah sampai Madinah. Kalau antum katakan gak punya pekerjaan, sahabat Nabi gak punya pekerjaan. Bukan gak punya pekerjaan. Gak punya apa-apa. Rumah gak punya. Sebagian tidur di masjid ya ma. Di masjid tidurnya mereka. Jadi kalau antum alhamdulillah nggak nol. Masih punya rumah atau punya apa alhamdulillah. Kalau para sahabat Nabi itu nol. Suhaib Ibn Sinan Ar-Rumi. Ketika dia meninggalkan Mekah. Di tengah jalan dia dihadang sama orang-orang Quraisy. Suhaib ini jago panah. Ketika dihadang sama orang-orang Quraisy, Suhaib ambil panahnya. Dia mengatakan kepada orang-orang Quraisy, kalian tahu bagaimana kehandalanku dalam memanah. Tidak ada satupun yang bergerak kecuali aku akan letakkan anak panahku ini di lehernya. Ketika anak panahku habis, aku akan gunakan pedangku sampai patah untuk memerangi kalian. Terus Suhaib mengatakan gini, mau nggak kita bikin kesepakatan? Apa kesepakatannya? Soalnya orang-orang kafir mengatakan Suhaib,
Kau masuk kota Mekah waktu itu miskin. Miskin kau. Sekarang kau jadi orang kaya mau ninggalkan Mekah bawa kekayaanmu nggak bisa kata dia. Oke, kita bikin kesepakatan. Aku tunjukin di mana uangku aku simpan. Kalian biarkan aku ke Madinah? Iya kata mereka. Itu dikasih tahu sama Suhaib. Di tempat ini, digali tempatnya di situ ada hartaku. Kalian ambil aku ke Madinah. Sampai berangkat ke Madinah. Perjalanan 7 hari kira-kira. Sampai Madinah dia berjumpa dengan Rasulullah SAW. Nggak ada yang tahu peristiwa itu. Kecuali Suhaib sama orang-orang kafir. Dan Suhaib nggak pernah cerita. Tapi Allah yang menceritakan jamaah. Suhaib datang, kata Nabi SAW. Robi hal baik ya Suhaib. Robi hal baik ya Suhaib. Suhaib. Perniagaan yang menguntungkan. Engkau untung Suhaib kata dia. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada sebagian orang yang membeli jiwanya, dibeli dirinya itu untuk mengharapkan keridhaan Allah SWT. Maka ketika engkau hijrah, engkau akan menghadapi ujian. Maka kuatkan keimananmu. Sering-sering membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Sering-sering baca la haula wa la quwata illa billah. Terus baca. Dan mulai bekerja. Jangan dilihat hasil dari pekerjaan. Seorang muslim itu bekerja tidak melihat hasil. Tapi melihat usaha dia, Allah yang kasih hasil nanti buat dia. Berusaha antum. Kuatkan keimanan. Sering-sering sholat malam. Ajak istrinya. Perut istri antum sering antum pegangin, antum bacain ruqyah, antum bacain Al-Fatihah, apa saja bacakan anak-anak antum. Semoga mereka menjadi anak-anak yang soleh. Karena antum akan diuji. Para sahabat Nabi jamaah radhiyallahu ta'ala anhum itu 7 tahun hidup susah. Antum masih ingat kisah seorang sahabat yang mau menikah? Yang kata Nabi SAW, engkau cari walaupun cincin dari besi. Cincin dari besi gak punya dia. Dia cari rumahnya. Gak ada Rasulullah SAW. Engkau balik lagi apalah yang bisa dijadikan mahar kata dia. Balik lagi. Gak ada apa-apa di rumahnya. Dia cuma punya sarung. Gak pakai selendang. Gak ada atasannya. Dia mengatakan, ya Rasulullah gimana kalau sarungku jadi mahar? Kata Nabi SAW, kau pakai apa kalau sarungmu jadi mahar? Artinya gak punya apa-apa jemaah. Lalu Nabi SAW menikahkan dia dengan apa? Hafalan Qur'annya. Artinya gak punya apa. Jadi sahabat ini bukan sok anak mau menikah dengan Al-Quranul Karim. Bukan. Itu pilihan terakhir jemaah. Ketika ada harta pakai harta menikah. Maka antum terus berusaha untuk ngaji. Kemudian buat teman-teman nih. Yang tahu ada saudaranya baru hijrah. Pegang tangannya. Barengin dia. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi ketika orang hijrah dari Mekah ke Madinah. Sama Nabi SAW digandengkan dengan orang Ansor. Nih bawa ke rumahmu. Jadi saudaramu. Nih bawa ke rumahmu. Jadi seperti itu. Karena tahu ini gak punya apa-apa jemaah. Gak punya apa-apa. Negerinya orang. Sampai Madinah gak tahu mau kemana gak tahu mereka. Maka kita harus tahu diri. Kalau ada saudara kita yang baru hijrah. Ini peluang antum untuk mengajak dia menuju surga. Menyelamatkan dia dari api neraka. Barakallahu fikum. Kalau kita menemukan kajian yang baik di Ustadz, di sosmed, terus kita memposting di sosmed, mengasih tahu ke orang lain, walaupun kita masih belajar tentang agama, gimana hukumnya? Ya kalau antum tahu itu baik yang disampaikan dan benar, antum share. Namun kalau hendak menge-share sesuatu harus dipastikan. Khususnya informasi yang berkaitan dengan ilmu agama. Ilmu umum aja jamaah bisa menyesatkan orang. Antum umpamanya dapat kiriman tentang manfaat kulit manggis. Dibuat teh, diseduh. Antum sebarkan.
Tahu-tahu besoknya dapat kiriman, anak sakit perut habis minum. Antum harus pastikan dulu. Kalau dalam urusan dunia orang bisa sakit banyak. Gimana urusan agama? Bisa tersesat orang itu. Antum kasih amalan sama dia. Ternyata amalannya nggak benar. Maka harus cross check dulu kebenarannya baru disebarkan. Dan ketika antum dapat kiriman informasi tentang ilmu agama yang tidak ada referensinya. Biasanya jamaah yang model-model nggak ada referensinya ini. Nggak ada rujukannya, di bawah ditulis. Barang siapa yang menyebarkan ini ke 10 orang akan ini. Jadilah orang yang pertama. Itu biasanya sudah nggak benar tuh. Antum udah hati-hati. Barakallahu fikum. Ustadz, bolehkah mengadakan acara walimah nikah di masjid? Masjid di rumah saya cukup besar. Hanya saja tidak ada gedung serbaguna. Apakah boleh jika melaksanakan akad nikah di dalam masjid, lalu mengadakan walimah sederhana makan-makan di teras masjidnya? Mohon penjelasannya. Sebenarnya nggak ada masalah jamaah. Akad nikah di masjid, ya, walimah di masjid, tapi tetap menjaga kehormatan masjid. Yang jadi masalah orang ini walimah di masjid nggak sholat tahiyatul masjid. Iya. Terus mau cari berkahnya masjid di mana? Walimah di masjid pakai musik. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang melecehkan masjid. Bukan untuk itu masjid didirikan. Untuk zikrullah. Jadi kalau mau walimah fadhal. Di terasnya masjid, di halamannya masjid. Tapi walimah ini nggak harus di gedung. Cuma kita yang bikin ruwet pernikahan. Rumit pernikahan buat kita. Padahal sesuatu yang mudah sekali. Antum kalau memang rumahnya kecil, bikin walimah 7 hari. Betul. Artinya hari ini teman-teman SMA anak undang. Hari ini. Antum tinggal lihat ada siomay lewat. Siomay. Sini. Yuk. Agama ini mudah jamaah. Kita yang bikin ruwet. Makan siomay. Besok undang jamaah masjid. Yuk jamaah masjid. Malam ini walimah ke rumah anak. Datang suguhin apa yang ada. Nggak harus potong kambing. Kalau punya rezeki potong kambing fadhol. Dan tidak harus ngundang orang banyak jamaah. Anak kadang kala sedih ngelihat ini jamaah. Pernikahan akhirnya anak-anak menunda pernikahan gara-gara souvenirnya belum jadi. Ini sudah kebelet ini jemaah. Ditunggu ini souvenirnya baru bulan 3 jadinya Ustaz. Gedungnya baru kosong bulan ini. Ini subhanallah. Maka tolong tadi mau nikah di masjid gak apa-apa. Yang penting izin sama DKM-nya. Dan nikah itu bisa duduk berlima gini jemaah ya. Ya saya nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama Fulan-Fulan. Mau? Saya terima. Selesai nikah. Ustaz, penghulu ya nanti ke KUA antum kalau mau catatan apa? Buku nikah. Tapi kalau hukum nikah yang pertama sudah lengkap suami istri ada ijab qabul, ada mahar, ada walinya, selesai. Barakallahu fikum. Tapi dijaga kebersihan masjid ya. Karena kadang-kala orang ngerokok di masjid. Na'udzubillah min dzalik. Malaikat itu terganggu dengan aroma yang buruk. Makanya Rasul SAW itu nggak mau makan bawang putih. Karena dia bermunajat dengan Jibril, dia ngobrol sama Jibril. Dan itu mengganggu Jibril. Makanya orang-orang dilarang yang makan bawang untuk sholat berjamaah. Karena mengganggu jamaah. Gak ada kalau orang rokok di masjid, na'udzubillah aromanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saat seringkali saya bersedekah dengan niatan balasan di dunia. Namun seketika itu teringat juga karena Allah. Namun dalam hati ini seperti ada rasa bersalah karena berharap balasan di dunia yang pertama diminta atau diingat. Apalagi apabila tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Apa mungkin ini termasuk godaan syaitan Ustaz? Lalu bagaimana niat sedekah saya karena Allah? Apakah saya masih mendapatkan pahala kebaikan?
Barakallahu fikum. Iya jamaah, berkaitan dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Semua amalan itu tergantung niatnya. Ada amalan-amalan di dunia ini yang Allah memberikan balasan duniawi. Contohnya tadi sodakoh. Sodakoh 1 dilipat gandakan jadi 10 sampai 700 kali lipat. Kata Nabi SAW, as-sodaqatu taqi masari as-su. Sodakoh itu menyelamatkan kita dari mati su'ul khotimah. Dari mati buruk. Itu sodakoh di dunia ini. Kemudian, dawu mardhakum bisodakoh. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sodakoh. Artinya ada memang balasan duniawi. Tapi ketika kita mengamalkan itu adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang nyuruh kita bersedekah. Allah yang berjanji akan melipat gandakan. Ana melakukan ini karena engkau ya Allah. Jadi tetap yang diharapkan adalah Allah Jalla Jalaluh. Sehingga ketika balasan duniawi nggak datang, antum nggak ada urusan. Karena balasan Allah itu bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Sehingga ketika seorang sahabat datang membawa seekor onta. Dia bawa seekor onta dengan pelananya siap untuk berperang di jalan Allah. Jam berapa ini jamaah? Jam 5 masih. Soalnya anak ingin ada space antum buat berdoa ya, di akhir Jumat ini, waktu yang mustajab untuk berdoa. Ini bawa seekor onta dengan pelananya lengkap siap untuk berperang. Apa kata Rasul SAW? Laka biha yaumal qiyamah sab'umi'ati naqah. Engkau dengan 1 ekor onta ini akan mendapatkan 700 ekor onta di surga. Di mana? Di akhirat nanti pada hari kiamat. Kulluha makhtumah. Semuanya pakai pelana. Yang akan ada di timbangan dia itu bukan 1 onta. Berapa? 700 ekor onta. Ketika Rasul SAW menawarkan kepada seorang sahabat. Yang dia punya pohon kurma di tengah antara kebun satu sahabat dan lainnya. Sahabat yang masih kecil ini minta supaya pohonnya itu dihadiahkan kepada dia, disedekahkan kepada dia. Lalu dipanggil sama Nabi SAW. Engkau kasihkan kepada dia. Nanti dikasih ganti sama Allah 1 pohon kurma di surga. Sahabat ini hatinya kurang nerima. Akhirnya, enggak ya Rasulullah, aku butuh sama pohon itu macam-macam. Seorang sahabat Nabi Abu Dahdah mendengar hal itu. Dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau aku beli pohon kurma dia itu, kemudian aku berikan kepada anak kecil dari orang Ansor itu, apakah tetap tawaranmu berlaku 1 pohon kurma di surga? Kata Rasulullah SAW, naam, iya kata dia. Akhirnya Abu Dahdah menjumpai pemilik 1 pohon kurma itu. Ditanya, kamu tahu kebunnya Abu Dahdah? Kata dia, ya sudah. Itu buat kau. Datang Abu Dahdah. Dalam riwayat itu istrinya Abu Dahdah ini ada di dalam kebun masih. Sama anak-anaknya. Dipanggil sama Abu Dahdah. Ya Ummah Dahdah. Ummah Dahdah kata dia. Ummah Dahdah ayo keluar. Kita sudah jual kebun ini dengan 1 pohon kurma di surga. Keluar Abu Dahdah. Ummu Dahdah mengatakan. Rabihal baik ya Abu Dahdah. Beruntung kau dapat 1 pohon kurma di surga. Ketika Abu Dahdah meninggal dunia. Rasulullah SAW ikut mengantarkan jenazahnya. Beliau mengatakan SAW. Kam min izqin mudalla li Abi Dahdah fil jannah. Berapa banyak buah-buah kurma yang bergelantungan milik Abu Dahdah di surga. Jadi jamaah, jangan cuma milik dunia gitu jamaah. Wallahi nggak ada artinya dunia jamaah. Masya Allah kok tambah banyak. Ana lihat yang bisa ana jawab. Jadi kalau nggak dijawab, berarti ustadznya nggak bisa jawab. Atau nggak mau jawab. Jadi banyak banget pertanyaannya. Nasihat Ustadz, teman saya yang banyak jadi relawan di Palu dan Donggala.
Nah jamaah, alhamdulillah jamaah. Di tempat-tempat itu paling tidak kita bisa menumbuhkan keimanan kita. Jadi antum kalau lagi, biasanya orang itu kalau lagi suntuk, ya, lagi galau, mungkin berangkat ke puncak, berangkat ke Bandung. Nah, sekarang coba ganti berangkat ke Palu. Berangkat ke sana, berangkat ke Lombok, ngelihat ya Allah ya. Sehingga engkau akan tahu bahwa yang menimpamu itu hanya debu dibandingkan dengan yang menimpa mereka. Kadangkala kita merasa orang paling kena musibah, paling banyak susah hidupnya. Enggak. Barakallahu fiikum. Ustaz, saya bekerja sebagai marbut di sebuah masjid. Marbut ini bahasa Arab ya. Marbut. Artinya diikat. Nggak bisa keluar dari masjid. Itu marbut. Karena dulu memang kerjanya cuma di masjid. Yang masih melakukan tradisi-tradisi tidak sesuai dengan sunnah. Apa yang harus saya lakukan jamaah? Apa karena keluar? Jamaah kita berusaha untuk berdakwah. Untuk menyampaikan dengan cara yang baik. Banyak orang tuh yang belum kenal dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka keberadaan antum di dalam sana, jaga masjidnya. Indahkan masjidnya dengan amalan-amalan yang sunnah. Kalau ada mungkin kegiatan-kegiatan yang belum sesuai dengan sunnah, antum sabar dan berusaha untuk memperbaiki. Barakallahu fikum. Saya memiliki masalah dapat melihat apa yang akan terjadi sih. Saya sudah berusaha mengabaikan tapi tetap datang melalui mimpi. Bagaimana baiknya? Iya jamaah. Ingat mimpi itu bisa jadi benar. Mimpi itu. Orang bermimpi kemudian terjadi. Itu bisa jadi benar. Karena yang masih tersisa dari wahyu itu mimpi. Artinya wahyu itu informasi yang diberikan dengan cara tersembunyi. Ada orang bermimpi memetik pepaya. Memetik pepaya. Kemudian apa takwilnya? Ini pernah ada seorang datang ke Ibu Ana waktu itu. Cerita tentang memetik pepaya kata dia. Kemudian ada satu orang yang datang. Kayaknya ada yang mau meninggal. Betul ada yang mau meninggal. Besoknya ada yang meninggal. Cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Rajanya mimpi. Mimpi apa? Mimpi ngelihat 7 ekor lembu yang kurus-kurus makan 7 lembu yang gemuk-gemuk. Itu mimpi. Artinya rajanya bermimpi gitu loh. Melihat ada. Tinggal gimana menakwilkannya. Jadi kalau bicara antum tahu yang gaib. Yang ditakutkan nanti dari jin. Yang memang memberikan informasi. Oh kayaknya akan terjadi seperti ini. Seperti ini. Antum abaikan. Dan antum banyak-banyak baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadangkala jin memang sedang mencari mangsa. Dia cari orang-orang yang mungkin mau taat dan patuh sama dia. Pernah ada kejadian. Ada seorang nih petani di sawah, dia nyangkul. Tahu-tahu ada orang pakai baju putih. Orang ini mengatakan kamu bisa ngobatin. Ngobatin apa? Nanti sore ada yang datang coba. Dia abaikan. Betul sore itu datang. Ada orang minta diobatin sama dia. Kata dia ngobat, ya apalah kata dia. Bacain apa ini itu sudah. Akhirnya ya dia pura-pura bacain Al-Fatihah sudah. Sembuh jemaah orang sini. Sekampung jadi tahu jemaah. Itu kadang-kala jin berusaha untuk menyesatkan. Sehingga nanti jin minta agar engkau melakukan ini dan itu maka berhati-hati. Hati-hati dengan yang seperti itu. Tapi kalau bicara mimpi bisa jadi mimpi itu benar jemaah. Ustadz saya selalu dilarang dan dimarahin jika pergi kajian sama orang tua. Mereka selalu anggap saya pergi main-main. Di rumah saya merasa tertekan. Bagaimana sikap saya Ustadz? Menaati orang tua atau tetap berjuang mencari ilmu agama? Sebelumnya saya selalu berdoa agar orang tua dapat hidayah dan menunjukkan akhlak yang baik. Iya jemaah,
Jadi orang tua itu kadang-kala khawatir sama anaknya. Jadi sekarang tugasnya antum, kalau antum mau izin sama orang tua, kan dikira antum mau main-main kan. Maka sampaikan orang tua, nanti hasil ceramahnya anak catat. Ibu, ana nanti minta tanda tangan ustadznya. Kayak waktu SD itu antum. Terawih, terawih kan? Antum gak apa-apa. Bu, nanti ana minta tanda tangan ustadznya. Biar ibu percaya gitu loh. Antum gak apa-apa. Datang nih ustadznya. Ibu sudah tanda tangan. Mudah-mudahan dengan cara seperti ibunya mau tahu. Sehingga ibu juga tahu apa yang antum catat. Tapi kalau antum datang pengajian cuma bawa kuping. Oh ya bagus. Sampai rumah kadang-kala lupa. Sehingga tidak ada bukti kalau antum datang kajian. Maka berusaha untuk membuat orang tua itu benar-benar puas. Tapi kalau suatu saat memang antum gak boleh ya. Alhamdulillah sarana nuntut ilmu banyak jemaah ya. Masih bisa antum mengikuti online ya. Atau nonton. Berusaha tetap menuntut ilmu. Nah, tadi Ustadz menginformasikan, kita jika berbuat amal berharap pahala Allah untuk akhirat. Misal sedekah berharap akhirat. Ada sebagian Ustadz yang mengajarkan jika ingin usaha dapat 10 juta, sedekah 1 juta. Terus kita tanya, kok berharap begitu? Ustadz malah jawab, kan kita bisnisnya sama Allah. Kalau bukan sama Allah, kita berharap ke siapa? Jadi kalau begitu, kita sebenarnya mesti bagaimana? Tadi, antum berharapnya sama Allah SWT. Dan jangan cuma minta dunia. Kalau antum hanya berharap dunia, Allah kasih. Tapi di akhirat nggak dikasih apa-apa antum. Karena antum cuma mengharap dunia. Dikasih, antum kepingin apa? Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana sahabat ini, dia punya 400 pohon kurma, ditukar 1 pohon kurma. Dengan kurma di mana? Di surga. Sahabat yang ngasih 1 ekor onta. Sama Nabi SAW dikasih janji 700 ekor onta. Di mana? Pada hari kiamat. Jadi tetap gak masalah antum sodakoh berharap dunia, tetap berharap surga. Berharap keridhaan Allah SWT. Dunia datang jamaah, antum gak mengharap datang. Tapi kalau antum mengharap dunia, tidak mengharap akhirat, akhirat gak datang sama antum. Itu yang berbahaya. Maka tetap kalau bicara bisnis sama Allah, iya Allah itu berbeda dari kita. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarakum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada sebuah perniagaan, sebuah bisnis yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Itu bisnis sama Allah. Bukan cuma urusan dunia, tapi menyelamatkan dari azab yang pedih. Pahala dunia dapat engkau kalau engkau mengharap Allah SWT. Ketika Rasul SAW mengatakan, ittaqun nar walau bisyikli tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Akhirat, semuanya akhirat jemaah. Bukan cuma dunia. Tapi kebanyakan orang kan berharap dunia aja gitu loh jemaah. Barakallahu fikum. Nah, saya bekerja di bank di bagian transaksi luar negeri. Waduh, anak nggak paham nih jemaah. Tanya sama Ustaz Irwandi nanti jemaah. Betul, anak lihat ada saudara-saudara kita yang baru resign dari bank ya, atau mau keluar dari bank. Kadang-kala masih banyak urusan jemaah. Dia kena penalti, dia harus bayar ini itu. Kemarin anak sempat ngobrol sama Ustaz Irwandi, ternyata memang ada cara. Insya Allah bisa membantu saudara-saudara kita untuk lepas dari mereka insya Allah. Ana mau nanya, bagaimana tata cara ta'aruf? Ini pertanyaan terakhir aja maksudnya. Nah, banyak orang yang salah faham tentang ta'aruf. Ta'aruf itu artinya saling mengenal. Jadi bagaimana tata cara ta'aruf? Antum disuruh sama Nabi SAW ketika melihat wanita itu dilihat agamanya. Ada 4 hal yang menjadikan wanita itu dinikahi. Yang pertama tentang kecantikannya. Kalau kecantikannya gimana antum mengetahuinya?
Tinggal dilihat, oh cantik. Selesai. Antum kalau punya nikah. Yang kedua, hartanya. Antum lihat dia, sepatunya mereknya apa. Nih, kalau mau lihat, ini kan ta'aruf, mau kenal dia itu kayak apa tuh. Datang pakai apa? Pakai kereta, apa pakai mobil? Masya Allah. Kekayaannya. Yang ketiga, nasabnya. Bagaimana cara mengetahui nasab? Bisa antum tanya sama dia. Bisa antum cari tahu dari orang lain. Gimana fulan? Oh fulan bapaknya Masya Allah. Ibunya Masya Allah. Ini ta'aruf, mengenal. Agamanya ya antum cari tahu. Bukan berarti ta'aruf itu antum duduk sama dia, ngobrol sama dia. Bukan jemaah. Karena sekarang ada model pacaran tapi labelnya ta'aruf. Dan kalau antum mau ta'aruf yang dalam, menikah. Nanti antum kenal dia lebih dalam. Artinya seorang ketika mau menikah hendaklah kenal dengan orang yang akan dia nikahin. Bagaimana caranya? Tadi. Enggak harus antum yang ngobrol sama dia. Tapi kalau memang enggak Ustaz, Anda perlu ngobrol sama dia. Ya datang ke rumahnya. Ngobrol sama orang tuanya, sama anaknya. Artinya antum kepingin tahu visi dan misi anti ini apa. Anda ini mau nikah, Anda enggak punya apa-apa. Anda kerjaan, gaji sebulan cuma 23 juta. Omanya. Ya artinya antum ngobrol, artinya dia maunya apa gitu sama dia. Kan ada perempuan yang enggak, kayaknya bukan kelas Ana tuh. Kenapa Ana cari yang 50 juta gajinya? Berarti kan enggak cocok sudah kan. Visi dan misinya enggak sama. Artinya mengenal perempuan itu, ya tadi gimana caranya mengenal wanita. Jadi kalau bicara ta'aruf, artinya bagaimana antum mengenal dia dari sisi kecantikannya, nanti harus nador kepada dia. Dan nador itu nggak harus antum datang ke rumahnya. Kalau ternyata dia memang nggak pakai jilbab, antum kelihatan dia sudah. Kalau dia nggak pakai cadar, antum bisa ngelihat wajah dia. Berarti nggak perlu ke rumahnya untuk nador, karena antum sudah nador, sudah melihat dia. Tapi kadangkala antum hanya dikasih tahu sifatnya. Ada perempuan di sana. Nih ta'aruf, mengenal nih perempuannya seperti ini, tinggi 170 umpamanya. Warna rambutnya seperti ini. Dia alhamdulillah hafal Al-Quran 15 juz. Alhamdulillah dia sudah berjilbab syar'i. Alhamdulillah dia taat dan patuh sama orang tuanya. Gimana antum? Mau nggak sama dia? Antum udah kenal kan? Antum kalau mau beli HP kayak lihatnya di mana coba? Speknya kan? Kayak gini, oh ya cocok. Anda mau lihat barangnya. Di situ lihat barang, nador namanya. Bukan barang tapi ini perempuan ini cuma. Antum baru nador, artinya speknya antum udah tahu. Oh udah tahu lah. Antum lihat, oh kayaknya RAM-nya terlalu kecil. Gak jadi. Kalau antum melihat, dia kan macam-macam seperti itu. Kayaknya gak pas seperti itu. Itu mengenal jamaah. Tapi kalau yang terjadi ta'aruf, ngobrol macam-macam berbulan-bulan. Bukan ta'aruf, pacaran akhirnya. Tapi ada pacaran jarak jauh. Tapi tetap akhirnya dia ngobrolnya yang macam-macam. Ta'aruf seperti itu jamaah. Antum tahu, saling mengenal, udah cocok, apa yang ingin diketahui? Enggak Ustaz, anak kepingin dengar suaranya Ustaz. Enggak apa-apa. Karena ada perempuan yang suaranya kayak bledek jamaah. Apa bledek ini? Halilintar. Iya. Ada yang suaranya Allah, antum ngomong sampai kaget-kaget sama dia. Ada yang seperti itu. Antum kan kepingin tahu, ini ta'aruf dari sisi sana. Maka gak ada masalah. Antum mau dengar suaranya, antum mau ngobrol tapi gak boleh berkholwat, gak boleh berduaan. Jadi ngobrol sama calon istri yang ingin antum nikahin, itu dalam batas yang memang diperlukan. Gak ada cinta-cinta sayang, belum boleh antum. Karena bisa jadi dia gak jadi istri antum nantinya. Mungkin dia batalkan. 2 hari sebelum pernikahan, dia mengatakan kayaknya nggak jadi. Ya sudah nggak jadi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan jamaah. Manfaatkan waktu untuk berdoa, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan negeri kita. Semoga negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Doakan saudara-saudara kita, minta senantiasa iman dan takwa kepada Allah, jangan hanya minta harta. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.